Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Poppy Fornia, spesialis paru. Pada siang hari ini saya akan memberikan kuliah tentang kedokteran penerbangan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan udara merupakan transportasi umum. Pada tahun 2015 dia meningkat sampai dengan sebanyak 4,4%. Beberapa jurnal mengatakan bahwa pada tahun 1977 dan 1908 sampai dengan 1984 ada 120 perusahaan penerbangan yang didapatkan ada 577 kematian. Laporan dikatakan bahwa ada British Airways itu urutan keempat. Masalah kesehatan adalah sistem pernafasan yang menjadi masalah di penerbangan. Kemudian penelitian di Inggris juga mengatakan bahwa 34 dari 97 pasien dengan PPOK, 9 orang mengalami sesak nafas tetapi bisa tiba dengan selamat. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui bahwa adanya proses fisiologi pernafasan akan dipengaruhi oleh adanya ventilasi, transportasi, dan respirasi, di mana transportasi itu akan dipengaruhi oleh difusi gas, distribusi darah, dan adanya reaksi kimia dan fisik. Pada gambar berikut ini kita akan melihat bagaimana proses ventilasi. Ada gambar paru di mana di patofisiologi tersebut pada saat paru melakukan inspirasi dan ekspirasi ada hal-hal yang mempengaruhi. Ada tekanan jalan nafas, ada tekanan intrapleura, dan ada volume pernafasan. Pada saat ada tekanan jalan nafas, tekanan intrapleura ini akan berpengaruh terhadap adanya tekanan atmosfer. Jadi kalau kita lihat pada gambar berikut, misalnya pada saat inspirasi di tekanan atmosfernya di -2, tapi pada saat ekspirasi di 0 ya, seperti itu. Kemudian pada tekanan intrapleura dia pada saat inspirasi dan ekspirasi di -4 dan sampai dengan -8. Nah, ini dilakukan selama volume pernapasan selama 4 detik. Berikut adalah gambar kalau kita melihat adanya difusi, di mana difusi itu adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang ada di alveoli menuju ke pembuluh darah. Jadi terjadinya difusi ini adalah terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Jadi kalau tekanan di alveolinya lebih besar, nanti dia akan turun ke tekanan yang lebih kecil di pembuluh darah. Nanti begitu juga yang ada di pembuluh darah. Kalau tekanan karbon dioksidanya di alveolinya di pembuluh darahnya dia lebih besar, di alveolinya dia lebih kecil, sehingga akan terjadi pertukaran difusi, pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen akan lebih mudah karena adanya perbedaan tekanan. Nah, berikut adalah komposisi dari udara nih dalam pernafasan. Adanya gas-gas yang di dalam udara ini juga akan berpengaruh ya pada pernafasan kita. Nah, udara dalam atmosfer kering ini didapatkan ada 20,94% itu adalah oksigen, 79% nitrogen, dan 0,03 karbon dioksida, di mana ini adalah dipengaruhi oleh tekanan atmosfer yang yaitu 760 mm3. Yang paling tinggi ya gas yang ada di atmosfer ini adalah nitrogen. Ini kalau kita menghitung adanya tekanan secara independen yang ditimbulkan oleh gas dari tekanan parsial. Jadi memang untuk mengetahui total tekanan suatu campuran berbagai macam gas itu akan dipengaruhi oleh adalah tekanan oksigen, tekanan nitrogen, tekanan karbon dioksida, dan tekanan H2O. Seperti tabel berikut ya, kita bisa lihat tekanan atmosfernya ada berapa persen dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Nah, pada saat melakukan perjalanan udara terjadi perubahan faal paru, di mana yang bisa diketahui bahwa misalnya tekanan parsial oksigen pada ketinggian dari 33.700 kaki sama dengan tekanan parsial alveoli yaitu sekitar 523 mm3. Nah, kalau ketinggian di atas 34.000 kaki, sehingga itu akan menyebabkan tekanan parsial oksigen akan berkurang. Nah, tekanan oksigen ini tergantung dari ketinggian dan turun secara eksponensial dengan meningkatnya ketinggian. Pengaruh ketinggian dari tekanan oksigen dan oksihemoglobin saturasi kita bisa lihat di gambar ini ya. Jadi kalau di grafik ini kita bisa melihat
kadar oksihemoglobin atau saturasi oksigen yang ada di dalam darah dan tekanan alveoli oksigen. Nah, kalau kita lihat, jadi dia akan berbanding lurus. Jadi semakin tinggi, tekanan alveolinya semakin besar, maka akan semakin tinggi juga saturasi oksigennya. Nah, untuk ventilasi ini akan dipengaruhi oleh dia akan terjadi di medula oblongata ya, di mana akan ada pengaruh baik itu dari kemoreseptor perifer atau kemoreseptor sentral. Nah, dari medula oblongata ini dia akan mempengaruhi adanya terjadinya ventilasi atau perubahan dari karbon dioksida, oksigen, dan pH darah. Nah, ini kalau kita lihat di slide sebelumnya, jadi memang ventilasi akan dipengaruhi oleh kemoreseptor perifer dan kemoreseptor sentral. Nah, peningkatan ventilasi ini akan dipengaruhi oleh adanya hypoxic ventilator respon dan hypoxic ventilator decline ya. Nah, hal ini kalau pada orang-orang terjadinya hipoksia akan meningkatkan terjadinya ventilasi, di mana tekanan CO2-nya akan menurun dan tekanan oksigennya akan meningkat. Untuk kemoreseptor perifer respon terhadap tekanan CO2 ini akan dipengaruhi oleh adanya perubahan konsentrasi dari ion H dan yang dimana merangsang kemoreseptor sentral. Nah, kemoreseptor sentral ini akan meningkatkan ventilasi melalui hiperkapnik ventilator respon, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kompensasi ginjal dan bikarbonat yang diekskresikan dalam urin, sehingga untuk HCO3-nya akan bergeser ke arah plasma. Nah, proses ini meningkatkan ventilasi untuk mengurangi CO2 dan ion H+ dalam CSF ya. Ini kalau kita lihat gambaran grafik terjadinya penurunan tekanan yang ada di atmosfer, ini akan mempengaruhi ada dua. Pertama, penurunan tekanan parsial, dan yang kedua adalah penurunan tekanan total pressure. Nah, kalau penurunan tekanan parsial nanti akan berpengaruh terhadap hipoksia nih. Tapi kalau terjadi penurunan pada total pressure, dia akan berpengaruh pada yang pertama, adanya masalah trapping gas problem. Misalnya contohnya ada ear trauma, sinus barotrauma, kemudian abdominal problem seperti itu. Tapi kalau seandainya ada pengaruh pada envelope gas problem, di sini akan terjadi permasalahan berupa decompression sickness. Ini gambar ini akan memperlihatkan yang terjadi pada proses hipoksia akut ya. Hipoksia akut ini dia akan dipengaruhi dengan kemoreseptor perifer. Nah, di mana kemoreseptor perifer ini akan mempengaruhi adanya ventilasi. Jadi kalau ventilasinya meningkat, akan terjadi alkalosis respiratorik ya, pasien terasa sesak nafas. Nah, di mana pada saat alkalosis respiratorik ini akan mengakibatkan terjadinya menghambat supaya tidak terjadi hipertensi pulmoner dan tidak terjadi vasokonstriksi pulmoner. Nah, dari proses hipoksia akut ini akan terjadi vasodilatasi sistemik, sehingga akan menurunkan aktivitas simpatis, sehingga terjadi ada respon ya dari nadi, tekanan darah, curah jantung, dan kecepatan kontraktilitas miokard dia akan terjadi menurun. Gambar ini akan kita lihat kalau memang untuk terjadinya tekanan oksigen yang ada di arteri apabila kurang dari 60 mm Hg, di mana di sini akan membuat respon terhadap pusat pernafasan medula ya. Kemudian ini juga akan dipengaruhi dengan kemoreseptor perifer, di mana terjadi mekanisme darurat untuk menyelamatkan nyawa ya. Kemudian pada kemoreseptor sentral. Nah, sehingga pada pusat pernafasan medula ini akan membuat rangsang, akan terjadi peningkatan ventilasi dan terjadi peningkatan tekanan oksigen yang ada di arteri. Nah, ada yang harus kita ketahui tentang kondisi lingkungan kabin pada penerbangan komersial ya, dengan efek pada ketinggian tertentu. Jadi memang ada lapisan-lapisannya nih, misalnya dengan ketinggian tertentu, troposfer ini lapisan yang untuk membentang dari permukaan laut ya, dari permukaan laut sampai dengan dari kutub sampai dengan meteran ukurannya seperti itu.
Kemudian komposisi troposfer sendiri dia konstan, 21% adalah oksigen dan 78% adalah nitrogen. 1% lainnya adalah gas lain ya. Nah, ini akan disertai dengan penurunan suhu yang relatif konstan. Hubungan antara temperatur lab spread ini dan penurunan tekanan ini akan berhubungan dengan ketinggian. Ini yang kita lihat dari tabel tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat ketinggian permukaan laut, tekanannya berapa? Misalnya kita lihat dari permukaan laut tekanannya 10.000 kaki ya. Misalnya ketinggiannya, di situ kita bisa dapatkan tekanannya sekitar 20,58 dalam merkuri, kemudian dalam milimeter Hg 522. Nah, di sini suhunya kalau dalam derajat Celcius itu minus 4,8. Jadi memang semakin tinggi terbang pesawat itu terbangnya, jadi suhu yang ada di luar juga akan semakin minus cukup tinggi. Nah, pesawat komersial ini umumnya terbang pada ketinggian 11.000 sampai dengan 12.000 meter, di mana tekanan kabin sama dengan tekanan udara yang ada di atmosfer pada permukaan laut. Nah, pesawat penerbangan komersial juga harus memperhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama ada catalytic ozone converters untuk mengurangi konsentrasi gasnya, sama ada HEPA ya, High Efficiency Particulate Air. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di pesawat itu ada gambaran baggage-nya, yaitu jadi memang ada atau gas yang keluar masuk dari kabin tersebut. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai PPOK dengan penerbangan. Jadi pada penumpang dengan PPOK, jadi pada pasien-pasien yang punya penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, dia mempunyai resiko tinggi nih terhadap terjadinya penurunan tekanan parsial oksigen dan ekspansi gas dalam rongga tubuh. Nah, di sini terjadi kemampuan peningkatan ventilasi terhadap hipoksia yang terbatas pada penumpang dengan PPOK yang berat. Misalnya yang disertai dengan adanya gejala sesak nafas, wheezing, ya, mengi, nyeri dada, cyanosis biru ya, seperti itu, dan adanya gagal jantung kanan. Nah, sehingga pada pasien-pasien seperti ini akan membutuhkan oksigen tambahan.